friends, hari ini kita akan membahas mengenai tips singkat bagaimana caranya agar anak mau mengembalikan barang pada tempatnya dan juga bagaimana caranya dia agar bisa bermain satu persatu. Ya, oke. Kalau misalnya kita mau bahas hal ini, biasanya saya akan membahas 3 hal resep keberhasilan Montessori, yaitu lingkungan yang dipersiapkan, kemudian role model, dan kemudian juga kebebasan dengan batasan. Jadi biasanya kalau misalnya ada orang tua tanya gimana ya caranya supaya anak saya itu bisa mengembalikan sesuatu pada tempatnya, saya akan menjelaskan mengenai private environment, bahwa apa yang kita lakukan di rumah itu berpengaruh terhadap anak-anak. Jadi kita bisa bertanya refleksi pada diri kita, apakah kita sebagai orang tua kita sudah mencontohkan hal yang sama, bahwa setiap benda itu kita sudah atur ada tempatnya, dan pada saat kita sudah selesai pakai benda tersebut, kita juga kembalikan ini pada tempatnya. Ya, apabila ini kita sudah lakukan, saya pikir anak pun pasti akan belajar. Kenapa? Karena memang pada anak usia ini 0-6 tahun, mereka itu pikirannya masih pikiran absolut mind, yang dimana mereka menyerap segala sesuatunya dari lingkungan. Jadi kalau misalnya kita sebagai role model itu sudah mencontohkan hal yang baik seperti itu, dan kemudian kita juga sudah mempersiapkan lingkungannya dengan baik, saya pikir kedua faktor itu yang akan bisa membantu anak untuk mau mengembalikan pada tempatnya. Nah, kemudian faktor yang ketiga itu adalah kebebasan dan batasan. Jadi di kelas kami itu biasanya kami akan selalu bicara mengenai peraturannya. Jadi oke, ini bebas semua aktivitas di sini, kamu bebas untuk bekerja, namun harus satu persatu, dan setelah bekerja harus dikembalikan pada tempatnya. Jadi itu selalu kita bicarakan pada waktu awal, dan kemudian apabila anak tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan pada waktu awal itu, kita akan selalu mengingatkan kembali. Jadi begini. Apa resep suksesnya? Resep suksesnya sebenarnya ada 2 kalau saya bilang. Satunya adalah konsisten, dan yang paling penting adalah sabar. Oke. Kenapa harus sabar? Karena begini, pada saat kita bicara bahwa ini harus satu-satu ya, dan semua harus pada tempatnya, harus satu-satu, harus kembali pada tempatnya, seperti itu, saya bisa pastikan bahwa anak yang belum terbiasa, mereka tidak akan mau untuk patuh terhadap hal itu. Jadi mungkin mereka begitu masuk ke satu material, mereka akan langsung bekerja di material lain, kayak gitu segala macam, seperti itu. Nah, pada saat itu apa yang harus kita lakukan? Nah, saya akan memberikan tips bahwa ini kembalinya pada kebebasan dengan batasan. Jadi saya tidak bicara pada anak tidak boleh, jangan gitu segala macam. Tapi saya akan lebih bicara, jadi misalnya nih anak ngambil material A, kemudian dia belum selesai dengan material A, belum dikembalikan, dia sudah langsung material B. Jadi yang biasa saya lakukan adalah saya mencegah anak itu untuk mengambil material B. Jadi caranya gimana? Caranya dengan misalnya anak mau mengambil buku ini, lalu tangan saya akan ngeblok tangannya dia. Maaf, yang ini belum boleh karena barang yang tersebut belum dikembalikan. Jadi itu akan berlangsung terus dan konsisten. Jadi pada saat itu saya hanya menawarkan pilihan kepada anak. Jadi kamu mau bereskan materialmu, atau memang kamu tidak mau bekerja dengan yang lain, gitu. Jadi biasanya bisa dipastikan bahwa anak itu akan nggak suka, ada rasa nggak enak, dan bahkan mereka bisa tantrum. Jadi itu sudah menjadi hal yang biasa. Namun kalau misalnya dia nangis atau dia tantrum, saya akan biarkan dia nangis atau saya akan biarkan dia tantrum, tapi tentu dijaga ya, agar jangan sampai tantrumnya itu atau nangisnya itu sampai membahayakan dirinya. Saya akan biarkan seperti itu, biarkan dia meluapkan emosinya, dan setelah dia akan sedikit kalem, kemudian saya akan bicarakan apa nggak nyaman ya, nggak suka ya. Iya, lalu saya akan mengulangi kembali. Iya, nggak apa-apa. Lihat, misalnya namanya Joko. Saya akan bilang Joko, semuanya boleh kok. Joko mau itu juga boleh. Tapi
tidak bisa pakai. Jadi biasanya seperti itu. Nah, ngomongnya saya bicara saya ini kepada anak tentu saya akan sesuaikan, ya. Tentu bicara dengan anak umur 2 tahun berbeda dengan bicara dengan anak umur 3 tahun, dan itu berbeda dengan anak umur 4 tahun. Semakin kecil anak, semakin muda usianya, saya biasanya akan membatasi pilihan kata-kata saya, dan saya akan lebih bicara kata-kata yang singkat. Mau ini, boleh. Yuk bereskan gitu. Jadi kira-kira begitu. Nah, tipsnya apa lagi? Tipsnya adalah jangan kita yang berinisiatif untuk membereskannya. Terkadang banyak sekali orang dewasa itu yang karena nggak sabar, lalu kita bicara, yuk Joko, kita bereskan ini, yuk kita bereskan ini, udahlah bereskan ini, gitu segala macamnya. Nah ini saya agak kurang setuju dengan caranya, karena saya lebih suka bahwa kita memberikan kebebasan dan batasan. Jadi kenapa begitu? Karena dengan begitu kita memberikan pilihan di mana dia bisa membentuk kehendaknya, dan itu lebih penting bagi saya. Jadi saya selalu mengusahakan bahwa inisiatif membereskan itu datangnya dari dia, bukan dari kita. Jadi dengan cara gimana ya? Dengan cara melimit. Kalau misalnya ini belum beres, kalau misalnya itu belum beres, berarti yang ini belum boleh. Begitu terus nanti dia pasti akan ngerti. Kalau misalnya kita konsisten, kita akan ngerti. Nah, Mams harus bersiap-siap. Kalau misalnya ini hal seperti ini, apalagi kalau misalnya sebelum ini belum pernah terbiasa untuk dibiasakan untuk mengembalikan barang pada tempatnya, ini akan bisa berlangsung lama. Jadi dia mungkin akan coba-coba, ini nggak boleh, lalu dia akan lari ke tempat yang lain, ini boleh nggak? Kira-kira seperti itu. Ya, bisa berlangsung 15 bahkan 30 menit. Jadi di situ memang kita harus sabar dan kita konsisten dengan apa yang kita omongkan. Jangan karena kita lalu capek, lalu bicara dan kita mikir bahwa anak ini nggak akan bisa, lalu kita menyerah. Nah justru itu adalah kesalahan kita yang paling besar. Pada saat kita menyerah, maka anak akan belajar hal kalau misalnya saya itu sedikit lebih lama, sedikit merengek, sedikit menangis, nanti Mams kok yang akan membereskan. Nah akhirnya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan bahwa anak itu bisa mengembalikan mainan pada tempatnya, bisa bekerja satu persatu, seperti itu tidak akan terjadi. Ya, jadi kembali lagi resepnya apa? Resepnya adalah sabar dan konsisten. Biarkan inisiatif membereskan mainan itu datangnya daripada anak. Yang kita lakukan, kita cuma memberikan pilihan. Ya. Dan tips yang terakhir adalah berikan bantuan pada anak, jumlahnya tepat dan juga di saat yang tepat. Ya, jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, anak umur 1,5 tahun, anak umur 2 tahun, anak umur 3 tahun, anak umur 4 tahun dan seterusnya. Tentu kemampuan mereka dalam membereskan permainan itu beda-beda. Nah, contohnya gini. Jadi misalnya ini mereka berantakan seperti ini, ya oke. Nah, kalau misalnya di anak umur 1,5 tahun, apalagi kalau mereka belum pernah terbiasa untuk mengembalikan sesuatu pada tempatnya, begitu dia sudah mulai ngambil beberapa keping ini dimasukkan ke dalam tempatnya aja, itu bagi saya udah bagus gitu. Jadi pada waktu dia mengambil begini, nah ini kita sebagai orang dewasa di sampingnya dia, kita juga bergerak cepat gitu. Jadi supaya pada waktu dia selesai, dia masih mengembalikan, ini juga sudah selesai. Ya begitu sudah selesai seperti ini, kita bisa bicara, yuk sekarang ini kembalikan pada tempatnya. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita expect, kita minta mereka untuk mengembalikan ini semua kepada tempatnya, tentu itu merupakan ekspektasi yang berlebihan. Nanti akhirnya malah bisa terjadi yang sebaliknya, bahwa anak malas karena dia merasa bahwa saya tidak mampu. Ya, jadi itu adalah penerapan daripada memberikan bantuan tepat saatnya. Saatnya di mana? Pada saat anak sudah berinisiatif, bukan kita yang berinisiatif. Jadi pada saat anak sudah berinisiatif, dia mau ngeberesin, lalu kita bicara, mama bantu ya, sama-sama kita
bereskan pada tempatnya. Ya, nah tepat jumlahnya adalah kita bisa mengobservasi anak ini mampunya berapa. Kalau memang misalnya dia baru yang seperti tadi saya bilang masih umur 1,5 tahun dan dia juga baru diperkenalkan dengan konsep seperti ini, ya sudah, begitu dia masukin ini 1 atau 2 kali langsung, kita juga sudah mulai masukkan ini semua dengan cepat. Nah ini akan gradually meningkat. Jadi pada awalnya mungkin dia hanya masukin 5 gitu ya. Nanti setelahnya dia akan masukin 10. Ya, kita mencoba dia untuk masukkan 10, kita sisanya. Kemudian dia masukkan 15 dan kita sisanya. Dan seterusnya begitu sampai akhirnya anak tersebut punya kemampuan untuk membereskan mainannya secara sendiri. Ya. Jadi itu adalah tips terakhir dari pertanyaan bagaimana caranya agar anak mau mengembalikan mainan pada tempatnya dan mau bermain satu persatu. Itu tips terakhir bagi parents atau moms yang mau bertanya atau memerlukan informasi lebih lanjut atau mau komen, silahkan komen di komennya dan nanti kita akan respon kembali. Ya, terima kasih dan sampai jumpa.